1,5 tahun, itu dia waktu yang dipilih oleh Samsung Indonesia untuk merilis Galaxy Tab S9 series dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu Galaxy Tab S8 series. Pemilihan waktunya cukup bijak, tapi peningkatan performanya bijak juga nggak nih? Yuk, kita coba jawab. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nubu, dan ya, gue biasa nih seliweran ngobrolin soal teknologi dan juga productivity. If you're into that kind of video, please do click subscribe, and also turn on notification for every activities from this channel. FYI, seperti biasa, disclaimer, Samsung Galaxy Tab S9 Plus yang gue pegang dan gue coba beberapa minggu terakhir untuk productivity tools gue memang diberikan oleh Samsung Indonesia buat gue pakai, gue coba, dan gue bikin videonya. Beberapa tahun yang lalu emang sulit lah buat kita merekomendasikan atau mungkin buat gue bikin video tentang tablet, karena tablet adalah handphone yang dibesarin secara layar. Mau iOS ataupun juga Android, semuanya sama-sama aja. Alhamdulillahnya, things are different right now. Jadi tablet tuh nggak cuman layar bagus atau juga suara besar, enggak. UI dan juga UX-nya udah mulai diperhatiin dan berbeda. Sama lah, semua brand bermain seperti itu sekarang ini. Tapi untuk tablet yang base-nya Android, gue akan ngasih sedikit angkat topi lebih tinggi untuk Samsung. Kenapa? Karena nggak berhenti di masalah UI UX saja, Samsung do an extra step dengan mengajak beberapa aplikasi-aplikasi yang tadinya hanya ada di OS sebelah untuk gabung ke ekosistemnya Android. Seperti di Samsung Galaxy Tab S8 series kemarin, Samsung itu menggandeng LumaFusion untuk ngedevelop aplikasi Android-nya. Dan di Samsung Galaxy Tab S9 series kali ini, Samsung mengajak GoodNotes untuk merilis versi Android dari yang tadinya cuman eksklusif di iOS atau di Apple ecosystem aja. Kasarnya nih lumayan lah tabletnya Android dibantu gitu ya, digendong sama Samsung. Jadi wajar kalau beberapa aplikasi-aplikasi yang Samsung ajak untuk gabung itu jatuhnya masih eksklusif dulu. Biasanya beberapa bulan sampai akhirnya dijual bebas di Google Play Store. Oke, mungkin itu adalah fun fact yang good to know. Tapi apakah Samsung Galaxy Tab S9 series ini adalah tablet Android terbaik yang ada resmi di Indonesia saat ini? Kalau misalnya definisi terbaik lo adalah spesifikasi paling tinggi dibandingkan dengan sekeliling atau sekitarannya, jawabannya menurut gue adalah iya. Samsung Galaxy Tab S9 series ini adalah satu buah tablet dengan spesifikasi paling pol. Kita omongin Samsung Galaxy Tab S9 Plus yang gue pegang deh. Dia udah menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Perpaduan RAM dan juga storage-nya 12256. Untuk kamera utamanya dia menggunakan setup 13 megapiksel dan 8 megapiksel ultra wide angle. Sementara kamera depannya 12 megapiksel. Untuk baterainya sendiri, Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini punya besaran 10.090 mAh. Sudah punya quad stereo speakers, sound by AKG with Dolby Atmos. Layarnya Dynamic AMOLED 2X dengan besaran 12,4 inci, refresh rate up to 120 Hz. Dan yang paling menarik adalah untuk pertama kalinya Samsung Galaxy Tab S series punya sertifikasi IP68. Pertama kali pegang tablet ini rasanya itu normal banget gitu ya. Walaupun emang ukurannya lumayan besar, ya kan, layarnya aja 12,4 inci. Tapi gue yang terbiasa megang iPad 11 inci, megang Samsung Galaxy Tab S9 Plus, ya tidak jadi aneh juga. Sampai akhirnya emang gue mencoba memasukkan Samsung Galaxy Tab S9 Plus ke dalam beberapa tas yang gue punya. Ya gue kesulitan, karena emang ekosistem tas gue adalah ekosistem iPad 11 inci. Gue baru sadar, oh iya beda ukurannya ya. But actually I don't really mind untuk merubah cara gue membawa tablet, karena toh sebenarnya secara bobotnya sendiri Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini masih masuk kategori normal, 586 gram, dan kalau misalkan ditambah keyboard covernya pun beratnya hanya 931 gram. Jadi bisa dibilang lebih enteng dibandingin dengan laptop kalau gue bawa kemana-mana. Dan juga ketipisannya itu hanya 5,7 mm aja. By the way, kalau ada yang emang doyannya connect terus di mana-mana tapi malas connect wifi, Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini udah punya SIM card slot ya. Dan dia bisa connect 5G. SIM card slotnya sendiri single card, dan di baliknya itu ada slot untuk memory card atau micro SD up to 1 TB untuk expansion memorinya.
Untuk desain sendiri, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, there's a slight changes di Samsung Galaxy Tab S9 series karena emang dia dibikin inline desainnya dengan Samsung Galaxy S series di tahun 2023. Masih datang dengan flat frame dan warna untuk tipe S9 Plus ini hanya ada warna graphite aja, nggak ada warna lainnya di saat gue bikin video ini. Dan dengan rasio layar 16:10, sebenarnya rasa megang device ini ya mirip-mirip lah dengan megang laptop, tapi versi lebih compact dan juga lebih enteng. Ngomongin soal layarnya, good news buat lo yang pengen membeli Samsung Galaxy Tab S9 series varian apapun, karena semua layarnya sekarang Tab S9 series udah menggunakan Dynamic AMOLED 2X. Tapi kalau ada yang bertanya-tanya, besarnya panel layar seri Plus berapa? Tab S9 Plus itu layarnya punya ukuran 12,4 inci. Dan semua Samsung Galaxy Tab S9 series ini layarnya udah tone optimized with HDR10 untuk beberapa streaming services yang udah support seperti YouTube dan juga Prime Video. Nggak ketinggalan, Tab S9 series ini juga udah punya Vision Booster dan refresh rate-nya bermain di kisaran 60-120 Hz. Kalau lo mungkin termasuk orang yang pengen beli Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini untuk masalah entertainment, senang-senang nonton film dan segala macamnya, tentu udah dimanjain dengan layar Dynamic AMOLED 2X-nya dan juga dengan speakersnya yang ini udah menggunakan quad stereo speakers yang udah tuned by AKG with Dolby Atmos. Dan cara ngesetnya ini simple banget. Lo tinggal ke bagian settings, pilih sounds and vibrations, tap sound quality and effects, terus pilih Dolby Atmos-nya untuk dinyalain. Jadi secara suara dan screen udah top lah buat lo yang emang pengen menggunakan Tab S9 Plus untuk sekedar hiburan. Tapi kan sayang ya, banyak nih biasanya yang emang pengen punya tab, pengen punya productivity lebih pol, sat. Nah, diperkenalkan yang namanya multi-window. Ini emang konsepnya adalah lo kerja dengan beberapa Windows bersamaan atau split screen, tapi di ekosistem yang jatuhnya Android banget. Pengen seperti PC juga bisa, lo tinggal akses yang namanya DeX. Swipe control center, terus cari aja DeX, tekan, dan udah, lo masuk ke mode DeX-nya Samsung. Ini emang bukan barang baru, tapi ini adalah hal yang menyenangkan buat lo yang pengen kerja dengan multi-window, tapi ekosistemnya ala-ala Windows OS. Di mode DeX ini, tinggal you choose your weapon lah jatuhnya. Either lo pengen kerja pakai keyboard Bluetooth dan juga mouse Bluetooth, atau ya lo pakai cover keyboard booknya Samsung. Nah, ini menarik nih. Aksesoris-aksesoris Samsung untuk Samsung Galaxy Tab S9 Plus kali ini berbeda karena line up-nya nggak cuma satu. Ada smart book cover, ini bisa jadi stand, horizontal, dan juga vertikal. Ada juga book cover keyboard yang ini menarik di tahun 2023 karena sudah hadir dengan trackpad. Ada outdoor cover yang lebih pas untuk lo yang emang mungkin pengen beraktivitas lebih banyak di lapangan, jadi tidak terlalu takut kalau misalkan jatuh. Dan yang terakhir ada note paper screen. Ini lebih tepat buat lo yang doyan gambar-gambar atau nulis-nulis karena menggunakan note paper screen ini rasanya kayak lo nulis di atas kertas. Oh ya, ngomongin soal nulis-nulis, S Pen di Samsung Galaxy Tab S9 series juga udah punya improvement. Yang pertama, udah punya sertifikasi IP68. Jadi, at one point lo mungkin harus menulis dalam kondisi basah-basahan, sambil kehujanan, atau sambil berenang, lo bisa. Tapi tentu bukan Samsung namanya kalau hanya mikirin S Pen dari sisi hardware, dari sisi softwarenya pun juga dipikirin karena kali ini Samsung Galaxy Tab S9 series diperkuat dengan pre-install app yang akan memaksimalkan S Pen ya. Seperti yang pertama ada GoodNotes, Clip Studio Paint, ArcSight, dan juga LumaFusion. FYI buat GoodNotes sendiri, buat lo yang pengen di-install selain di Samsung Galaxy Tab, lo bisa installnya di foldable device Samsung seperti Z Fold 5. Dan kalau lo tanya di antara pre-install app yang paling banyak gue pakai itu apa? Gue lebih banyak pakai S Note atau Samsung Notes. Simple banget sebenarnya, tapi itu workflow gue. Mungkin kalau misalkan lo seorang seseorang yang seneng banget gambar-gambar, seneng banget nulis-nulis, lo lebih bisa memaksimalkan si GoodNotes dan juga mungkin si Clip Studio Art karena emang itu dua software yang konon kuat banget untuk lo yang bergerak di bidang itu. Kalau untuk gue, Samsung Notes itu jadi salah satu device powerfulnya gue lah di Z Fold 5 dan juga di Samsung Galaxy Tab S9 series. Dari tadi kayaknya asik banget ya ngomongin eksternal, aksesoris. Gimana untuk masalah dalemannya? Apakah Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini kuat sebegitunya? Kita coba ngobrol dari benchmark dulu deh. Iseng gue coba ngetes Antutu, ternyata gue bisa dapetin hasil 1.553.690. Udah oke dong.
Gue coba pakai Geekbench 6, gue dapat single core score-nya ada di angka 2506, multi core score-nya 5486. Pakai software yang sama, gue ukur OpenCL, itu dapat angka 941 dan Vulkan-nya 9479. Hasil dari angka-angka ini, kalau kita terjemahkan ke penggunaan sehari-hari, tentu udah enak banget buat lo yang pengen menggunakan Samsung Galaxy Tab S9 series ini. Sesimpel misalnya teman gue ada yang beli untuk edit foto. Turns out dia berjalan dengan sangat aman. Kalau gue sesekali seneng ngedit video menggunakan Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Untuk editor yang gue pakai, jatuhnya gue lebih milih yang free yaitu CapCut. Berjalannya dengan sangat aman. File-file 4K yang gue import as a HD atau proxy jatuhnya, terus gue export di 1080 atau di 4K itu jatuhnya aman. Terlebih kalau gue reverse atau gue slow-mo, si device ini berjalan dengan baik-baik aja, tidak ada hiccup dan segala macamnya. Pas export, apalagi. Rasanya cepet-cepet aja. Untuk gue mengekspor video 1 menit, ini menggunakan Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Tapi main strong point-nya menurut gue bukan di situ. Karena kalau misalnya kita main kenceng-kencengan, tentu ya Tab S9 Plus kencang. Tapi di bagian multi-window-nya. Tadi sempat gue singgung di atas. Dan cara pengguna multi-window-nya ini one of the best. Misalkan gue lagi ada di browser, gue tinggal tarik satu aplikasi dari taskbar, misalkan Samsung Notes, dan selesai. Atau gue pengen pakai cara yang berbeda, itu simple, gue tinggal swipe menggunakan gesture 2 jari dari sebelah kiri, kanan, atau bawah layar, tergantung gue pengen ada Windows barunya di sebelah mana. Dan yang terakhir, gue bisa mengakses multi-window dari multi-window options. Ini adalah hal-hal simple, basic yang kalau lo menggunakan Samsung, you supposed to know, karena emang ini salah satu keenakannya pakai Samsung. Dan kalau misalnya ternyata 3 Windows ini kurang, lo perlu tambahan window keempat, simple banget, lo tinggal tarik satu buah app, angkat ke tengah, dan voila, lo punya yang namanya pop-up window. Pop-up window pun ini juga nggak terbatas ke satu ya, lo bisa nambahin beberapa pop-up window kalau memang lo butuhkan. Sedikit tips, kalau misalkan emang lo punya settingan multi-window yang selalu lo pakai berulang-ulang, lo tidak perlu membuka ini terus-terusan. Kayak misalkan, gue punya Analytics YouTube, gue punya Notes, terus gue punya browser. Dan gue senang mengakses 3 hal ini secara bersamaan gitu ya. Gue tinggal tap titik 3 di bagian tengah dengan posisi multi-windows terbuka, terus pilih tanda bintang, dan kemudian pilih deh, gue mau taruh di mana. Either itu gue mau taruh di Apps Edge Panel, atau mungkin gue mau taruh di taskbar, atau di home screen. Satu hal yang juga ajaib dari Galaxy Tab S9 Plus ini adalah di saat lo menggunakan book cover keyboard. Ini luar biasa banget ya. Book cover keyboard ini ternyata nggak cuma keyboard biasa, karena ada fitur baru bawaan keyboardnya, yaitu namanya adalah multi-control. Jadi simple banget, lo tinggal swipe control center, tap multi-control, dan kalau belum lo setting dulu, tekan yang lama, kemudian lo pairing lah antara handphone lo dengan tablet lo. Yang penting dia udah menggunakan Samsung One UI 5.1, terus juga menggunakan Samsung account yang sama, dan dalam satu ekosistem WiFi yang sama, lo bisa mengkontrol handphone lo menggunakan keyboard cover lo. Bahkan nggak berhenti di situ. Kalau misalkan lo emang lagi nulis notes misalnya, ada beberapa gambar yang pengen lo tarik ke notes lo, tapi adanya di handphone lo. Nggak perlu repot-repot quick share, tinggal buka aja galeri di sini, terus pindahkan kursornya ke handphone dan tarik gambarnya, itu bisa. Hal yang sama juga misalkan lo pengen narik data deh, ada file yang pengen lo pindahin dari handphone lo tinggal buka files di handphone lo, terus juga arahkan kursor ke handphone dan tarik file yang lo mau ke tablet, voila, selesai, tinggal lo buka, tinggal lo coret-coret. Jadi ekosistemnya Samsung Galaxy Tab S9 Plus dengan handphonenya yang udah One UI 5.1 dan juga punya Samsung account yang sama, itu bener-bener se-powerful itu. Nah, salah satu hal yang powerful dipunya sama Samsung Galaxy Tab S9 series itu adalah kalau lo melakukan Gmeet ya atau Google Meet, lo bisa melakukan share notes di saat yang bersamaan. Jadi emang begitu lo tap di Google Meet untuk share screen, bisa masuk ke share Samsung Notes, dan di sini pada akhirnya lo bisa keroyakan tuh ngurusin notes bareng-bareng sambil meeting. Jadi kalau misalkan ada orang yang punya notulensi meetingnya berbeda, berarti dia aneh. Karena kan by theory lo udah keroyokan ngerjain notes yang sama sambil meeting bareng-bareng juga. Ya mungkin bukan fitur yang sering kepake setiap hari, tapi it's fun features to use di saat emang lo membutuhkan. Nah, ada satu hal yang sebenarnya mungkin gue cukup lakukan berbeda ya dibandingkan dengan teman-teman yang punya tablet pada umumnya. Kalau lo mungkin terbiasa nih bermain-main dengan tablet itu menggunakan banyak aplikasi. Gue pribadi tidak seperti itu. Gue lebih banyak mengandalkan web-based app seperti Google Docs, gmail.com, dan segala macamnya. Jarang banget gue install Google Docs atau gue install Gmail app. Jarang. Bener-bener gue lebih milih
akses lewat browsernya si Samsung, yaitu internet kalau di sini namanya ya. Nggak juga Google Chrome, beneran internet gue makainya. Tapi mengingat beberapa keunggulan dari multi Windows yang bisa dipakai, kayaknya nggak ada salahnya untuk gue mencoba merubah sedikit kali workflow gue dengan mulai lebih banyak menginstall apps nantinya. Beberapa apps yang esensial lah. Dan salah satunya mungkin lebih memaksimalkan lagi ya untuk proses editing menggunakan Samsung Galaxy Tab S9 Plus nantinya dalam workflow sehari-hari, terutama kalau misalkan yang diedit jatuhnya lebih kayak short video seperti Reels, TikTok videos, atau mungkin juga YouTube Shorts. Now, by the end of the day, kalau gue mencoba menjawab pertanyaan di awal, apakah peningkatan performa Samsung Galaxy Tab S9 series bijak dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Jawabannya adalah iya. Bijak ini berarti tidak sebanyak yang mungkin lo inginkan, tapi tepat gitu ya. Mulai dari masalah book keyboard covernya yang sekarang ada trackpadnya, terus juga multi control yang hadir di book keyboard cover, peningkatan dari sertifikasi IP69 yang tepat untuk lo yang mungkin pengen bekerja di luar gitu kan. It's just on point. Dan kalau emang misalkan lo lagi in the market untuk mencari tablet, sebelumnya lo belum pakai atau mungkin tablet lo udah kelamaan pengen nyari yang baru, Samsung Galaxy Tab S9 series is actually one of the best and the most powerful tablet yang lagi bisa lo beli saat ini yang masuk resmi ke Indonesia gitu ya. Tapi kalau lo sendiri adalah seorang pengguna Samsung Galaxy Tab S8 series, apakah worth it buat naik ke Tab S9 series? Sebenarnya nggak pun juga nggak apa-apa, karena yang Tab S8 juga masih powerful sekali gitu ya. But however, kalau lo emang tergoda dengan multi control dan juga keyboardnya yang standar trackpad ya sok monggo aja. Biasanya kan duit lo dan ada banyak ya, jadi dipakai aja. Tapi it's not a necessity. But if you want to, sok nunggu silahkan. Toh siapa gue kan ngatur-ngatur cara lo menghabiskan duit. That was the video for today. Silahkan kalau mungkin ada satu atau dua hal yang pengen lo komeni atau mungkin pengen diskusi, yuk boleh tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!